Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk melanjutkan tugas yang minggu 24. Bagian A yang pertama, apa syarat sebelum memberikan modul T1A? Yaitu modul T1A ini dapat kita diperbolehkan diberikan oleh anak langsung atau murid. Yang kedua, apa tujuan utama dan khusus di modul T1A ini? Dari keduanya itu, anak dapat mewujudkan atau menyukai kegiatan bermain modul di T1A dan anak sudah terampil dari kiri ke kanan dan atas sampai bawah. Yang ketiga, bagaimana cara motivator memberikan modul T1A? Cara memberikan ini yang pertama, ajak anak berdialog terlebih dahulu agar anak ini tertarik dan awali dengan dialog umum. Dapat gunakan gambar 5 sebagai tema dialog atau berdiagram. Dan proses pada awal modul ini adalah untuk melatih anak menulis dari atas ke bawah, dari kiri dan kanan, dan setelah itu anak dapat bisa tertarik untuk menyambungkan dari titik-titik dengan cara menyenangkan. Serta seorang motivator ini dapat mengarahkan anak untuk ke verbal huruf, verbal kata, verbal dikte, atau bernyanyi. Yang keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus di modul MT1A? Dari keduanya itu, pastikan sikap dan ekspresi anak dan tertarik sehingga senang, bersemangat, dan antusias. Maka saat bermain modul T1A ini evaluasinya sudah tercapai. Dan perhatikan anak saat menulis dan pastikan anak itu dengan menulis sesuai konsep yang benar dan cepat dari kiri dan ke kanan, dari atas sampai ke bawah. Dan selanjutnya yang kelima, apa tahap selanjutnya dari modul T1A, yaitu ke T1B. Dan bagian B, apa syarat sebelum memberikan modul T1B, yaitu modul T1A dari terampil menulis dari kiri dan kanan, dari atas sampai bawah, dan mengucapkan huruf verbal A, I, U, E, O, atau bisa dikatakan HP A, I, U, E, O. Yang kedua, apa tujuan utama dan khusus modul T1B? Tujuan dari keduanya ini, anak dapat menyukai kegiatan bermain modul di T1B, dan anak ini dapat terampil menulis simbol huruf atau mengenalkan huruf simbol A, I, U, E, O dalam melalui proses latihan menyambungkan dari titik-titik. Yang ketiga, bagaimana cara seorang motivator memberikan modul T1B, yaitu mengajak anak menunjuk sambil menyebutkan simbol A, I, U, E, O secara berurutan dan membimbing anak untuk menulis huruf, serta motivator juga dapat menyebutkan bunyi huruf atau memberikan penekanan pada huruf yang dikenal oleh anak. Yang kedua, melatih anak untuk menulis simbol huruf A, I, U, E, O ini dengan cara menyambungkan titik-titik. Yang keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan dan khusus dari MT1B, yaitu sikap dan ekspresi anak butuh diperhatikan. Jika anak ini tertarik, senang, bersemangat, dan antusias, maka dari keduanya ini sudah tercapai. Dan perhatikan saat anak menulis dan pastikan juga dari konsep yang benar. Yang kelima, apa tahap selanjutnya setelah modul MT1B, yaitu ke T2. Bagian C-nya, apa syarat sebelum memberikan modul T2, yaitu anak mampu modul tulis di T1B, dan apa tujuan dan khusus utama dari T2 ini, yaitu anak dapat menyukai kegiatan
bermain modul di T2 dan anak ini juga dapat terampil dahulu menulis simbol huruf besar A sampai Z melalui proses yang dimana menyambungkan dari titik-titik tersebut. Dan bagian ketiga, bagaimana cara seorang motivator untuk memberikan modul T2? Yang pertama, mengenalkan huruf yang sudah dikenalkan oleh anak agar anak tertarik. Yang kedua, melatih anak menulis simbol huruf besar A sampai Z dengan cara menyambungkan titik-titik. Yang keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan dan khusus di T2? Dari keduanya ini dapat perhatikan sikap dan ekspresi anak agar kita bisa melihat anak ekspresi ini bersemangat dan senang atau tidak secara antusias. Jika bersenang dan semangat, maka tujuan evaluasi ini sudah tercapai. Dan perhatikan anak saat menulis dan sudah terampil menulis simbol huruf A sampai Z dengan konsep yang benar dan cepat. Yang kelima, apa tahap selanjutnya T2, yaitu ke T4. Bagian D, yaitu yang pertama, apa syarat sebelum memberikan modul T4, yaitu anak harus terampil di modul T2 terlebih dahulu, maka bisa melanjutkan ke T4. Terus yang keduanya, anak harus terampil di modul B1A dan B1B. Jika anak ini sudah terampil, maka bisa melanjutkan ke yang lain. Yang kedua, apa tujuan utama dan khusus di modul T4? Yaitu dari keduanya dapat menyukai kegiatan bermain modul di T4 dan latihan menulis kata sederhana 4 huruf besar dengan cara menggunakan titik-titik. Yang ketiga, bagaimana cara seorang motivator memberikan modul T4? Yaitu pastikan tujuan di modul B1A dan B1B ini sudah terpenuhi kepada anak. Jika anak ini sudah terpenuhi, maka yang akan ditulis agar kegiatan menulis semakin menyenangkan. Dan awali dengan berdiagram dan ajak anak untuk menulis kata yang ada di modul serta pastikan menulis ini dengan benar. Dan serta anak ini untuk melatih nulis sederhana 4 huruf besar dengan cara menyambungkan titik-titik. Keempat, bagaimana cara mengevaluasinya, tujuan utama dan khusus di modul T2 ini. Dari keduanya ini kita bisa memperhatikan ekspresi wajah anak dan sikapnya. Jika anak ini bersenang, bersemangat, maka mampu menulis kata sederhana pada di modul T4. Yang selanjutnya, perhatikan sikap dan ekspresi menulis. Jika bersemangat saat bermain modul, maka tujuan evaluasi ini sudah tercapai. Dan selanjutnya yang kelima, apa tahap selanjutnya dari setelah modul T4? Nah, di sini seorang motivator dapat melihat dari bagian kurikulum lagi, bagian kurikulum tulis Bimba A.I.O.E.O dan pastikan ini semua syaratnya sudah terpenuhi. Mungkin itu saja dari jawaban saya. Mohon maaf apabila jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.